Banyak manusia menyangka bahwa masalah hidup akan selesai jika dunia ditambahkan. Jika harta diperbanyak, jabatan dinaikkan, pengakuan diperluas, dan pencapaian ditinggikan. Mereka yakin setelah itu semua tercapai, hidup akan tenang. Namun kenyataannya tidak demikian. Masalah hidup justru sering lahir ketika dunia diletakkan di tempat yang salah. Bukan sebagai alat, melainkan sebagai tujuan. Bukan sebagai sarana, melainkan sebagai penentu bahagia dan sengsara. Kita pun mulai mengejar lebih banyak dari yang dibutuhkan, bergerak lebih cepat dari yang sanggup ditanggung, dan menargetkan lebih tinggi dari yang sanggup ditenangkan oleh hati. Tubuh mungkin terus berjalan, tetapi jiwa tertinggal dalam kelelahan yang tak terucap. Anehnya, kelelahan ini sering disalahartikan. Kita mengira hidup terlalu berat, takdir terlalu keras, dan ujian terlalu kejam. Padahal yang membuat lelah bukan beratnya hidup, melainkan arah hati yang keliru. Hati diciptakan untuk bergantung kepada Allah. Namun ketika ia dipaksa bergantung pada dunia yang rapuh, ia akan terus gelisah, karena dunia tidak pernah berjanji untuk setia menenangkan siapapun. Inilah awal dari banyak kegundahan manusia, saat dunia dinaikkan ke singgasana hati, dan Allah perlahan tersingkir ke pinggir kesibukan. Dan selama arah ini tidak dibenahi, sebanyak apapun dunia ditambahkan, sebanyak itu pula kegelisahan akan dilahirkan. Manusia sering heran, mengapa hidup terasa begitu melelahkan. Padahal hari-harinya penuh aktivitas, target terus dikejar, dan langkah nyaris tak pernah berhenti. Dari pagi hingga malam, kita bergerak, berlari, dan memaksa diri untuk terus maju. Namun, kelelahan itu bukan semata karena banyaknya pekerjaan. Ia muncul karena kita berlari tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kita kejar. Yang dikejar ternyata hanyalah bayangan. Ia tampak nyata dari kejauhan, seolah bisa digenggam jika sedikit lagi mendekat. Namun, semakin dikejar, semakin menjauh. Semakin dipercepat langkah, semakin panjang jaraknya. Begitulah dunia. Ia selalu memberi ilusi cukup, tetapi tak pernah benar-benar mengenyangkan hati. Maka wajar jika banyak orang kehabisan tenaga, bukan karena kurang kuat, melainkan karena salah arah. Ada satu hukum yang jarang disadari manusia. Ketika seseorang berhenti sejenak, menenangkan diri, dan membelakangi dunia, dunia justru datang tanpa diminta. Bukan karena ia dikejar, melainkan karena ia diletakkan di tempat yang semestinya. Saat hati tidak lagi diperbudak oleh keinginan, langkah menjadi lebih ringan. Dan ketika arah hidup dibenahi, kelelahan yang selama ini membebani perlahan kehilangan cengkramannya. Kesadaran terbesar jarang hadir di siang hari yang riuh. Ia tidak tumbuh di tengah kebisingan, tuntutan dan pandangan manusia. Kesadaran lahir saat dunia meredup, saat suara-suara perlahan diam, dan hanya keheningan yang tersisa. Ia datang di malam yang sunyi. Di waktu ketika sebagian besar manusia terlelap dalam mimpi dunia, Allah membangunkan seorang hamba dari kasur empuknya, memisahkannya dari rasa nyaman, dari selimut kelelahan, dan dari ilusi bahwa esok masih selalu tersedia. Lalu Allah memanggilnya ke satu tempat yang tak bisa dibeli oleh harta dan tak bisa dicapai oleh ambisi apapun, sepertiga malam. Di waktu inilah manusia yang paling sibuk mulai jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada penonton, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Tidak ada alasan untuk berpura-pura baik-baik saja. Di hadapan gelap malam, topeng-topeng siang hari perlahan dilepaskan. Dan hati yang seharian sibuk bernegosiasi dengan dunia, akhirnya berani mengakui kelelahan, ketakutan, dan kerinduan yang selama ini dipendam. Malam tidak memaksa manusia untuk berbicara indah. Ia hanya menuntut kejujuran. Dan di sanalah kesadaran yang sejati mulai tumbuh, bahwa jiwa ini lebih membutuhkan cahaya daripada sekedar pencapaian. Di sepertiga malam, manusia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah benar-benar tampak di siang hari. Bahwa semua yang dikejar sejak pagi, semua yang dipertahankan dengan lelah, ternyata tidak mampu menenangkan jiwa. Kesibukan memberi ilusi makna, pencapaian memberi rasa bangga sesaat. Namun ketika malam tiba dan dunia berhenti menuntut, hati tetap gelisah.
seakan ada ruang kosong yang tak terisi oleh apapun. Di saat itulah manusia memahami yang ia butuhkan bukan tambahan dunia, melainkan arah yang benar. Dan di tengah keheningan itu, satu sujud tahajud menjadi lebih berharga daripada sehari penuh berlari mengejar dunia. Karena saat itulah langit dibuka, doa tidak perlu mengantri, dan keluh kesah tidak perlu disusun dengan kata-kata indah. Cukup hati yang jujur, cukup dahi yang menyentuh lantai. Di sujud itu manusia berhenti menuntut dunia dan mulai kembali menghadap kepada sumber cahaya. Cahaya yang tidak silau namun menenangkan, tidak berisik namun membimbing. Ketika hati menghadap kepada Allah, dunia tidak lagi perlu dikejar. Ia kehilangan kuasanya untuk memperbudak. Dan dari satu sujud yang sunyi itu, arah hidup perlahan diluruskan kembali. Manusia modern meyakini bahwa ketenangan akan datang setelah dunia berhasil ditaklukkan. Setelah target tercapai, setelah penghasilan stabil, setelah nama dikenal dan posisi aman. Maka, hidup pun dihabiskan untuk mendaki, dari satu puncak ke puncak berikutnya. Namun setiap puncak yang diraih tidak pernah benar-benar menjadi tempat beristirahat. Ia justru melahirkan puncak baru yang lebih tinggi dan lebih melelahkan. Seperti minum air laut yang asin. Semakin diminum, semakin haus. Semakin dikejar, semakin kosong. Di titik inilah, banyak manusia salah paham tentang tahajud. Mereka mengira bangun malam adalah beban tambahan, mengurangi waktu tidur, menguras tenaga yang sudah lelah. Padahal, tahajud bukan menambah beban hidup. Ia justru memindahkan beban itu dari pundak rapuh manusia ke tangan Allah yang Maha Kuat. Saat seorang hamba berdiri di malam hari, ia sedang berkata tanpa suara, "Aku sudah lelah memikul semuanya sendiri." Dan dalam sujudnya, ia menyerahkan beban yang selama ini dipaksakan kepada hati. Anehnya, setelah itu, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah langsung hilang, melainkan karena ada tempat bergantung yang tidak pernah goyah. Tahajud tidak mengubah dunia menjadi mudah, tetapi mengubah cara hamba memikul dunia. Dan ketika beban hidup berada di tangan Allah, yang tersisa di hati hanyalah ketenangan dan keyakinan bahwa ia tidak lagi sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sebuah kabar yang agung, bahwa di sepertiga malam terakhir, Allah menurunkan rahmat-Nya ke langit dunia. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai undangan. Undangan penuh kasih yang jarang disadari manusia. Allah berfirman, seakan berkata kepada hambanya, "Siapa yang meminta kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni." Di waktu inilah hijab antara doa dan langit diangkat. Tidak ada antrian, tidak ada perantara, tidak ada syarat, selain hati yang datang dengan jujur. Betapa ruginya mereka yang mengeluh tentang hidup di siang hari, namun melewatkan jam ketika langit terbuka di malam hari. Menumpahkan keluh kesah kepada manusia, tetapi menyimpan doa dari Tuhan yang Maha Mendengar. Padahal pada waktu itu, air mata lebih bernilai daripada ribuan kata. Keluh yang lirih lebih didengar daripada teriakan putus asa. Sepertiga malam adalah waktu ketika Allah sendiri yang mendekat, bukan hamba yang dipaksa untuk meraih. Dan siapa yang menjawab panggilan itu, ia tidak hanya mendapatkan jawaban atas doa, tetapi juga ketenangan karena merasa dipilih dan diperhatikan. Karena tidak semua hamba dibangunkan di jam itu, dan tidak setiap hati diberi keberanian untuk berdiri ketika dunia memilih tertidur. Ada satu hukum sederhana dalam hidup yang sering diabaikan manusia. Menghadap cahaya, bayangan akan mengikuti. Namun jika membelakangi cahaya, bayangan tak akan pernah bisa ditangkap. Begitulah arah hidup. Selama manusia menjadikan dunia sebagai cahaya utama, ia akan terus mengejar bayangan yang melelahkan. Berapapun langkah diambil, kepuasan selalu berada satu jarak di depan. Tahajud adalah momen paling jujur untuk memutar arah itu. Bukan dengan teori, bukan dengan nasihat panjang, melainkan dengan keberanian menghadap cahaya yang sesungguhnya. Di malam hari, tidak ada penonton, tidak ada yang memuji panjangnya doa,
Tidak ada yang mengagumi kehusyukan sujud. Yang ada hanyalah hamba dan Allah. Di hadapan Allah, manusia tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu tampak soleh, cukup hadir apa adanya. Siapa yang menghadap cahaya akhirat di sepertiga malam, akan melihat dunia datang sebagai bayangan. Bukan karena ia dikejar, melainkan karena ia berada di tempat yang benar. Dan dari kejujuran itulah, arah hidup perlahan diluruskan. Tanpa gegap gempita, namun pasti. Ikhtiar adalah tugas jasad. Ia dijalani dengan keringat, disiplin, dan kesungguhan. Bangun pagi, bekerja keras, dan berusaha sebaik mungkin di siang hari. Islam tidak pernah mengajarkan hamba untuk berpangku tangan. Namun ikhtiar saja tidak cukup menenangkan hati, sebab ada batas pada kemampuan manusia. Ada hasil yang tidak bisa dipaksa, dan ada jalan yang tidak bisa dibuka hanya dengan tenaga. Disinilah tawakal mengambil peran. Tawakal adalah kerja hati. Ia bukan menyerah sebelum berusaha, melainkan berserah setelah semua upaya dilakukan. Dan tahajud adalah tempat di mana ikhtiar dan tawakal bertemu. Di sanalah hamba mengikat ontanya di siang hari, lalu menyerahkan hasilnya dalam sujud malam. Dalam tahajud, manusia berkata tanpa kata, "Aku sudah berusaha semampuku. Kini aku serahkan sisanya kepadamu." Sujud malam bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan iman. Karena hanya hati yang matang yang mampu bekerja keras di siang hari dan benar-benar pasrah di malam hari. Dari pertemuan itulah lahir ketenangan. Bukan karena semua rencana berjalan sempurna, tetapi karena hati tahu bahwa hasil akhirnya berada di tangan yang paling bijaksana. Salah satu penyakit terbesar manusia adalah ketakutan akan rizki. Ketakutan yang halus, namun perlahan melumpuhkan jiwa. Manusia mulai merasa hidupnya sepenuhnya bergantung pada usahanya sendiri. Seakan jika ia berhenti sejenak, rizkinya akan direbut. Seakan jika ia menunduk untuk sujud, hidupnya akan runtuh. Padahal, rizki tidak pernah tertukar, tidak akan terlambat, dan tidak akan diambil oleh orang lain. Apa yang ditetapkan Allah untukmu tidak akan meleset, meski seluruh dunia berusaha menghalanginya. Namun ketakutan membuat manusia lupa. Ia bekerja bukan lagi dengan tenang, melainkan dengan cemas. Ia berusaha bukan karena yakin, tetapi karena takut kekurangan. Di tahajud, keyakinan itu diluruskan dengan keheningan, tanpa nasihat panjang, tanpa argumen keras. Hanya dengan sujud yang lama dan hati yang jujur. Di sanalah hamba belajar berkata dalam diam, "Aku sudah berusaha, kini aku percaya." Dan dari kepercayaan itulah, rizki terasa lebih lapang. Bukan karena jumlahnya selalu bertambah, melainkan karena hati berhenti dihantui rasa takut. Sebab rizki sejati bukan sekedar apa yang dimiliki, tetapi ketenangan menerima apapun yang Allah tetapkan. Tidak semua doa langsung dikabulkan, dan itu bukan tanda penolakan. Bukan pula bukti bahwa Allah jauh atau tidak peduli. Sebagian doa ditunda untuk menyelamatkan, karena jika ia dikabulkan saat itu juga, bisa jadi justru membawa mudarat yang belum sanggup ditanggung hati. Sebagian doa diganti untuk melindungi, diganti dengan jalan yang lebih aman, dengan hasil yang lebih lembut, atau dengan ketenangan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan sebagian doa dipercepat untuk menguji. Menguji apakah hamba tetap rendah hati saat diberi, atau justru lupa kepada yang memberi. Di siang hari, penundaan sering terasa menyakitkan. Akal terus bertanya, mengapa belum juga? Di mana jawabannya? Namun tahajud mengajarkan ketenangan menerima apapun keputusan Allah. Karena di malam hari, hamba tidak hanya meminta, tetapi mengenal siapa Rob yang ia hadapi. Ia tahu bahwa Allah Maha Mengetahui, sementara dirinya hanya menebak. Ia tahu bahwa kasih sayang Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang diinginkan, tetapi selalu datang dalam bentuk yang dibutuhkan. Maka dari tahajud lahir jiwa yang lapang, yang mampu menunggu tanpa putus asa, menerima tanpa marah, dan percaya tanpa syarat.
Karena hamba yang mengenal Robnya tidak lagi terikat pada jawaban cepat, melainkan pada keyakinan bahwa apapun keputusannya selalu mengandung kebaikan. Tahajud adalah alarm kebakaran bagi jiwa. Keras bagi nafsu, namun menyelamatkan iman. Ia membangunkan ketika hati terlalu nyaman, ketika jiwa mulai terbakar oleh ambisi, iri, dan kelalaian yang tak disadari. Jika alarm itu dimatikan terus-menerus, kebakaran akan terjadi tanpa pernah terdengar peringatannya. Bangun di sepertiga malam memang tidak menyenangkan bagi nafsu. Kasur terasa hangat, mata masih berat, dan dunia seolah berkata, "Tidurlah, besok masih panjang." Namun Allah tidak membangunkan seorang hamba di malam hari, kecuali Dia menghendaki kebaikan besar baginya. Karena tidak semua orang dipanggil, dan tidak semua hati diberi kepekaan untuk menjawab. Siapa yang datang di waktu sunyi, datang bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk dipuji, bukan untuk dianggap saleh. Ia datang karena benar-benar butuh kepada Allah, butuh ditenangkan, butuh diampuni, butuh diarahkan kembali. Dan justru karena itulah tahajud begitu bernilai. Ia tidak terlihat, tidak terdengar, namun mengguncang langit. Karena iman yang diselamatkan di malam hari akan menjaga langkah hamba di siang hari yang penuh godaan. Jika hidupmu terasa berat, arahmu kabur, dan hatimu lelah tanpa sebab, jangan langsung menyalahkan dunia. Mungkin yang lelah bukan hidupmu, melainkan hatimu yang terlalu lama jauh dari tempat ia seharusnya kembali. Mungkin ada panggilan malam yang telah terlalu lama kau abaikan. Panggilan yang datang tidak dengan paksaan, tidak dengan suara keras, melainkan dengan getaran halus di dalam dada. Bangkitlah, meski hanya 2 rakaat, meski mata berat, meski tubuh masih ingin menyerah pada tidur. Sebab Allah tidak menilai panjangnya ibadah, melainkan kejujuran langkah yang mendatanginya. Dan bisa jadi itu bukan sekadar sholat malam, melainkan undangan terakhir dari Allah agar engkau pulang dengan hati yang selamat, jiwa yang tenang, dan akhir yang diridhoi. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya, namun ada tanda kasih yang Allah titipkan. Salah satunya adalah ketika hati masih digerakkan untuk bangun di sepertiga malam. Maka jangan tunda, jangan menunggu sempurna. Datanglah apa adanya, karena Rob yang membangunkanmu di malam hari tidak akan menelantarkanmu di siang hari. Amin ya Rabbal Alamin.